أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون صدق الله العظيم. Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat ke-6 namanya Al-An'am ayat 50. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami hadir kembali mengajak diri kami, keluarga besar kami, dan juga seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat untuk senantiasa mencintai Al-Quran dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, dan mengamalkan isi kandungannya, serta mendakwahkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita semua bisa untuk senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dengan Al-Quran ini. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat ke-6 namanya surat Al-An'am ayat 50. Para rasul yang diutus adalah manusia biasa. Mereka bertugas menyampaikan agama Allah kepada umat mereka masing-masing. Berlainan dengan Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih. Beliau bertugas menyampaikan agama Allah kepada seluruh umat manusia. Mereka memberi kabar gembira kepada orang-orang yang mengikuti seruannya dengan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dilihat nanti di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Orang-orang yang akan mendapatkan selamat dunia akhirat, dan memberi peringatan dan ancaman kepada orang yang mengingkari risalah dengan balasan adab yang besar. Lihat di surat Al-Baqarah ayat 6 sampai ayat 20. Orang-orang yang hatinya mati dan orang-orang yang hatinya sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkannya dengan mereka mendapatkan hidayah dan bisa berucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sakit hatinya, mudah-mudahan Allah memberikan taubatan nasuha. Amin ya rabbal alamin. Surat At-Tahrim ayat 6 sampai ayat 8. Para rasul itu bukanlah seperti para rasul yang diinginkan oleh orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang dapat melakukan keajaiban, mempunyai kemampuan di luar kemampuan manusia biasa, seperti mempunyai ilmu yang melebihi ilmu manusia. Ia bukan manusia, tetapi seperti malaikat, atau mempunyai kekuasaan seperti kekuasaan Allah dan sebagainya. Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, menerangkan kepada orang-orang musyrik itu bahwa dia adalah rasul yang diutus Allah. Ia adalah manusia biasa, padanya tidak ada perbendaharaan Allah. Ia tidak mengetahui yang gaib, dan ia bukan pula malaikat. Yang dimaksud dengan perbendaharaan ialah suatu tempat menyimpan barang-barang, terutama barang-barang berharga milik sendiri atau orang lain yang dititipkan kepada orang yang memegang perbendaharaan itu. Orang-orang kafir beranggapan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, jika ia benar-benar seorang rasul Allah, tentu ia adalah bendahara Allah. Oleh karena itu, mereka meminta agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, memberi dan membagi-bagikan kepada mereka barang-barang yang berharga yang disimpan dalam perbendaharaan serta memanfaatkannya. Anggapan orang kafir itu adalah anggapan yang sangat jauh dari kebenaran, karena Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik seluruh alam ini. Allah berfirman, lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya,
dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Maidah ayat 120. Dalam mengurus dan mengatur miliknya itu, Allah tidak memerlukan sesuatu pun. Allah berfirman, wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia Maha Tinggi, Maha Besar. Surat Al-Baqarah ayat 255. Allah menegaskan bahwa Dialah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi. Allah berfirman, walillahi khazainus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun. Padahal milik Allah lah perbendaharaan langit dan bumi, tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami. Surat Al-Munafikun ayat 7. Tugas Rasul hanyalah menyampaikan agama Allah kepada manusia sesuai dengan kesanggupannya sebagai seorang manusia. Ia tidak dapat melakukan sesuatu yang tidak sanggup manusia melakukannya kecuali jika Allah menghendakinya. Karena itu, ia tidak akan dapat memberi rizki kepada pengikut-pengikutnya yang miskin, tidak dapat memenangkan pengikut-pengikutnya dalam peperangan semata-mata karena kekuasaannya. Ia tidak sanggup mengetahui apakah seseorang telah benar-benar beriman kepadanya setelah dibimbingnya, atau menjadikan seseorang itu tetap dalam kekafiran. Allah berfirman, laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Bukankah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Surat Al-Baqarah ayat 272. Allah berfirman, wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Surat Al-Qasas ayat 56. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, memang dapat memberikan petunjuk, tetapi petunjuk dalam pengertian irsyad dan bayan atau bimbingan dan penjelasan, bukan petunjuk dalam pengertian taufik. Allah berfirman, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Surat Asy-Syura ayat 52. Karena itu, jika orang-orang kafir meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, sesuatu yang aneh seperti mengalirkan sungai-sungai di padang pasir tanah Arab dan adanya kebun-kebun yang indah di sana, menjatuhkan langit bergumpal-gumpal untuk mengadab mereka, diperlihatkan Allah malaikat kepada mereka, tentu saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih,
tidak akan sanggup memenuhinya, bahkan mustahil ia dapat memenuhinya. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, agar menegaskan kepada orang-orang kafir bahwa ia tidak pernah mengatakan ia mengetahui yang gaib, yang tidak diketahui manusia, karena ia tidak diberi kesanggupan untuk mengetahuinya. Sesuatu yang gaib ada dua macam, yaitu a. gaib mutlak atau hakiki, yang tidak diketahui oleh suatu makhluk pun, termasuk malaikat. Hanya Allah sajalah yang mengetahuinya. Inilah gaib yang dimaksud di dalam firman Allah, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallahu wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Katakanlah Muhammad, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Surat An-Naml ayat 65. Jika Allah menghendaki, maka dia memberitahu yang gaib macam ini kepada para rasulnya, seperti memberitahu Nabi Musa alaihi salam, seseorang dari Bani Israel yang membunuh saudaranya, setelah saudaranya yang terbunuh itu hidup kembali setelah dipukul dengan bagian dari sapi betina yang telah disembelih. Contoh lain adalah memberitahu Nabi Isa alaihi salam bahwa sesudahnya Allah akan mengutus seorang rasul dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam dan sebagainya. B. Gaib nisbi atau relatif, yaitu yang tidak diketahui oleh sebagian makhluk tetapi diketahui oleh yang lain. Sebab-sebab sebagian makhluk mengetahuinya dan sebagian yang lain tidak mengetahuinya. Di antaranya adalah karena satu, ilmu pengetahuan yang dimiliki. Orang-orang yang berilmu lebih dapat mengetahui hakikat sesuatu sesuai dengan bidang ilmu pengetahuannya dibanding dengan orang yang tidak berilmu. Yang kedua, pengalaman mengerjakan sesuatu pekerjaan seperti bergeraknya sesuatu menandakan ada tenaga yang menggerakkan dan sebagainya. Yang ketiga, firasat atau suara hati tentang ada dan tidaknya sesuatu. Firasat atau suara hati ini diperoleh seseorang karena kebersihan jiwanya atau karena latihan-latihan yang biasa dilakukannya untuk itu. Gaib yang tidak hakiki ini bukanlah termasuk gaib yang disebutkan di atas, yang hanya Allah saja yang mengetahuinya. Sebagian ahli tafsir menjadikan ayat "Wala aqulu lakum inni malak" sebagai alasan untuk menguatkan pendapat mereka yang mengatakan bahwa malaikat itu lebih tinggi tingkatnya dari manusia. Tetapi bila diperhatikan benar-benar bahwa ayat ini tidak dimaksudkan untuk menerangkan siapa yang lebih utama antara malaikat dengan manusia. Ayat ini hanya menerangkan siapa dan bagaimana sebenarnya seorang rasul itu. Sebagaimana diketahui bahwa menurut kepercayaan orang-orang Arab jahiliyah waktu itu, malaikat adalah suatu makhluk Allah yang lebih tinggi tingkatannya
dibanding dengan tingkatan manusia. Malaikat mengetahui yang gaib dan yang tidak diketahui manusia. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa malaikat adalah anak Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Karena itu mereka berpendapat bahwa nabi dan rasul itu bukanlah dari manusia biasa, setidaknya sama tingkatnya dengan tingkatan malaikat. Mereka meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, agar diperlihatkan kepada mereka malaikat itu, dan hendaklah Allah mengutus malaikat kepada mereka untuk membantah dan memberi penjelasan kepada orang-orang musyrik, seakan-akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, menyuruh mengikuti pendapat mereka terlebih dahulu dengan mengatakan, wala aqulu lakum inni malak, dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku adalah malaikat. Kemudian Allah memerintahkan agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, menegaskan kepada orang-orang musyrik itu bahwa yang disampaikannya itu tidak lain hanyalah wahyu dari Allah, bukan sesuatu yang dibuat-buat oleh Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, sejak kecil sudah dikenal sebagai Al-Amin, yang amat terpercaya. Ia diperintahkan Allah untuk menyampaikan apa saja wahyu yang diterimanya. Allah telah menjulukinya sebagai Al-Balaghul Mubin, penyampai yang nyata. Tetapi kritikan kepada beliau pun telah disampaikan, seperti kasus Abdullah bin Ummi Maktum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tidak sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat, orang yang mendapat petunjuk dengan orang yang tidak mendapat petunjuk. Tidak sama sifat Allah dengan sifat manusia. Demikian pula antara sifat dan tugas malaikat dengan sifat dan tugas Rasul. Hendaklah perhatikan perbedaan-perbedaan yang demikian, agar nyata mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus diikuti dan mana yang harus dihindari. Hanya orang-orang yang tidak mau menggunakan akal yang tidak dapat melihat perbedaan-perbedaan itu. Subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Ya Allah, berikanlah kepada kami panjang umur, bil barokah wa bit ta'atillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, juga guru-guru kami, para sahabat-sahabat kami di Islamic Center Surabaya, para santriwan santriwati yang sudah wafat dalam keadaan beriman, juga para sahabat-sahabat guru dan seluruh siswa-siswi kami, bapak ibu wali murid, dan seluruh kaum muslimin muslimat, para pecinta lembaga pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat dalam keadaan beriman, dan seluruh presiden kami, para menteri kami, dan juga para pahlawan kami.
dan juga seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.